Kinan melihat wanita cantik yang memegang buket bunga. Ia menyeringai, dengan tatapan yang ambigu. Ada campuran rasa senang sekaligus dendam pada matanya. Namun, itu hanya sementara sampai ia melihat Zah datang ke arah Ana dan memeluknya. Seketika wajah Kinan menjadi kaku, apalagi saat melihat Ana menyerahkan bunganya pada Zah. Posisi mereka agak jauh, dan suara dengungan dari para tamu undangan saat mengobrol membuat Kinan tak bisa mendengarkan apa yang dikatakan kedua orang itu. Michael menepuknya. Berbesar hatilah, sepertinya putri duyungmu telah memiliki lain, katanya. Setelah mengatakan itu, Michael duduk di meja bersama Eve yang cemberut. Ia tadi juga ikut dalam antrean untuk mendapatkan bunga pengantin, namun dia tidak beruntung. Sementara itu, saat Ana memberikan bunga pada Zah, ia berkata dengan penuh harap. "Kakak, bunga ini untukmu. Kamu harus menikah lebih dulu dariku," ucapnya. Orang yang tidak mendengar percakapan mereka akan menduga bahwa Ana lah yang melamar Zah. "Tidak apa-apa jika kamu melangkahiku, asal kamu menemukan lelaki yang baik," jawab Zah. "Tidak akan ada lelaki yang bisa sebaik kakakku," kata Ana sambil memeluk kakaknya. Saat Kinan melihat Ana bertingkah genit, dadanya bergemuruh dengan rasa kesal. Baru ketika ia melihat Efrain mendekat dengan wajah bengis yang mirip dengan Kelvin saat marah, Kinan merasa bersemangat. "Bagus, majulah preman kecil. Kamu harus membuat perhitungan pada Zah untuk mewakiliku," gumam Kinan. Efrain menatap Zah dengan tatapan tajam, persis seperti yang selalu Kelvin lakukan saat ia membuat kesalahan. Zah kebingungan, kesalahan apa yang membuat bos kecilnya ini marah. Saat acara pesta di kapal pesiar, Zah memang tidak ikut ke sana karena ia berada di kantor untuk menyelesaikan pekerjaan, jadi dia tidak tahu bahwa keluarga bosnya telah bertemu dengan Ana termasuk teman-temannya. "Apa yang salah?" tanya Zah. Efrain bersiap menendang lutut Zah, namun pria itu memiliki refleks yang bagus karena selain asisten, ia juga dibekali dengan ilmu bela diri. Efrain mendengus kesal karena tendangannya gagal. "Bos kecil, apa yang salah? Bisakah kamu bicara baik-baik alih-alih menggunakan kekerasan?" tanya Zah. Sementara itu, Ana berjongkok. "Hai, jadi ternyata kamu adalah anak dari bos kakakku. Sayang sekali aku tidak mengenalimu sebagai atasan kakakku saat di kapal pesiar. Jika aku tahu, kami pasti akan menjadi akrab," katanya. Wajah Efrain yang cemberut tiba-tiba tersenyum kaku. "Apakah Paman Zah adalah kakakmu?" tanyanya. Ana mengangguk. "Iya, dia kakakku," jawabnya. Efrain segera menyesali kekerasan yang baru saja coba ia lakukan. Dia kini tersenyum manis dengan pipi cubinya pada Zah. Tapi bagi Zah, senyum itu sangat aneh hingga membuatnya merinding karena dia tidak pernah melihat Efrain menjadi semenggemaskan ini. "Paman, aku tadi hanya mengetes apakah Paman masih memiliki refleks yang bagus," kata Efrain. "Hanya seperti itu?" tanya Zah curiga. Efrain mengeluarkan permen coklat dari sakunya. "Maafkan aku, Paman Zah," ucapnya. Jika Eliza melihat adegan ini, maka dia akan tercengang pada kemampuan menjilat putranya. Zah sangat senang Efrain mau berbagi coklat dengannya. Biasanya ia selalu menunjukkan sikap dingin dan acuh, namun kali ini sangat menggemaskan. Kinan yang melihat adegan itu dari kejauhan menganga lebar. Apa yang terjadi? Kenapa setan kecil itu justru memberikan Zah coklat, sementara ia selalu menendangku ketika mendekati putri duyungnya, gumamnya. Kinan merasa anak kecil itu pilih kasih. Ia sama menyebalkannya seperti ayahnya. Efrain meraih tangan Ana. "Ayo duduk di mejaku. Ada banyak makanan enak di sana," ajaknya. "Tidak. Mejamu untuk keluarga dekat, aku akan duduk di meja kakakku," tolak Ana. "Kalau begitu, aku akan ikut ke meja kalian," kata Efrain. Tapi sayangnya, rencana Efrain digagalkan oleh Berta. "Efrain, kakek buyutmu mencarimu," katanya. Efrain akhirnya mengikuti langkah Berta dengan terpaksa. Sementara itu, Zah membawa Ana duduk di mejanya.
Banyak pria tampan di sini, kata Ana sambil mengamati sekitar. Semua bajingan, jawab Zah dingin. Ana tertawa mendengar komentar kakaknya. Kalau aku harus memilih pria yang sesuai dengan kriteria kakak, takutnya aku akan menemani kakak melajang hingga tua, candanya. Tidak, aku berjanji akan menemukan pria yang baik untukmu, kata Zah. Aku akan mencarinya sendiri, Kak, balas Ana. Kamu tidak pintar menilai pria, tegas Zah. Kalau begitu, berikan contoh padaku cara kakak menilai pria, pinta Ana. Zah mengangguk, lalu menunjuk ke arah Winston. Pria yang di sana, dia baik dan setia, tapi sayang sekali ia licik sama seperti bosku, katanya. Zah kemudian menunjuk ke arah Michael. Lalu pria yang tampan itu, dia playboy yang mengandalkan wajah tampan dan ketenarannya, lanjutnya. Zah lalu menunjuk pada Keenan. Lalu pria yang di sebelahnya, tunggu, kenapa dia memelotot ke arah sini? Tanyanya. Ana juga mengerutkan kening pada tatapan permusuhan Keenan. Abaikan saja tatapannya, memangnya seperti apa ia di mata kakak? Tanya Ana. Jauhi dia sebisa mungkin. Dia adalah playboy yang tidak bisa lagi diselamatkan. Dia tidak ditakdirkan untuk menjadi setia, jawab Zah. Ana tertawa mendengar analisa kakaknya. Apakah dari sekian banyak pria muda di pesta ini tidak ada yang baik? Tanyanya. Zah mengedarkan pandangan dan menyelidiki dengan hati-hati, lalu menunjuk ke seorang pemuda berkacamata yang merupakan ahli IT di kantor Kelvin. Pria itu baik, aku tidak pernah melihatnya berkencan dengan wanita, katanya. Justru itu yang harus dicurigai, Kak. Bagaimana jika ia ternyata gay? Tanya Ana bercanda. Ia tidak suka tipe pria yang ditunjuk kakaknya tadi. Baginya, pria itu seperti kutu komputer yang tidak enak untuk teman mengobrol. Kamu ada betul juga, tapi sebenarnya ada seorang pria yang baik. Hanya saja ia tidak ada di sini dan baru saja terbang ke Afrika. Dia tampan dan seorang dokter. Tapi keluarganya di luar jangkauan kita, kata Zah. Lalu, apakah ada salah satu wanita di sini yang cocok sebagai kriteria kakak iparku? Tanya Ana. Zah terdiam. Tidak ada, jawabnya. Kak, ayolah, tidak mungkin tak ada satupun dari sekian banyak wanita yang ada di sini yang bisa menarik perhatianmu. Aku jadi memiliki kecurigaan bahwa selama ini kakak sebenarnya menyukai bos Kelvin karena tidak pernah mendengar kamu dekat dengan wanita, canda Ana. Zah menyendokkan kue ke dalam mulut adiknya. Berhenti bicara omong kosong dan makanlah saja. Aku pria yang normal, katanya. Interaksi mereka masih memancing tatapan tajam Keenan. Pria itu memegang pisau steak di atas piringnya dengan tekanan kuat hingga piring keramik itu berderit dengan suara yang tidak nyaman. Michael memukul tangan Keenan. Apakah kamu akan memotong daging steak atau piringnya? Tanya Michael jengkel. Keenan baru sadar bahwa daging steaknya sudah lama terbelah, dan ia justru hampir membelah piring. Tiba-tiba, pembawa acara mengatakan bahwa akan ada penampilan biola dari salah satu tamu sebagai persembahan untuk pengantin. Ana segera berdiri dari tempat duduknya begitu pembawa acara memanggilnya. Dia berjalan dengan gaun kuningnya yang berbahan chiffon. Ketika ia berjalan, gaun dengan bahan ringan itu tampak bergoyang mengikuti langkahnya yang anggun. Itu adalah gaun tanpa lengan, namun memiliki kerah pada bagian leher dengan hiasan bunga kuning. Ia mengambil biola dan mulai memainkan lagu Asteris atau Sun Years Asteris dengan lembut dan indah. Permainannya sangat memukau, terlebih lagi, visualnya yang cantik dengan rambut panjangnya yang bergelombang membuat semua orang terbius, seolah mereka sedang menyaksikan konser dari seorang violinis ternama. Keenan terpukau saat jantungnya mulai berdetak kencang. Ia ternyata tidak hanya pandai membuat pertunjukan putri duyung, tapi juga bermain biola, gumamnya. Semua orang begitu terbawa oleh permainan Ana sampai tidak sadar bahwa pertunjukannya telah selesai. Gadis itu membungkuk pada semua tamu dan juga kedua mempelai.
Eliza terlihat sangat senang dan berterima kasih pada penampilan Anna. Efrain juga sudah memberitahu kedua orang tuanya bahwa wanita ini adalah adik dari Zah. Setelah permainan selesai, Anna menuju ke kamar mandi. Tapi, begitu ia keluar dari kamar mandi dan melewati lorong, sebuah tangan terulur mencengkeram pergelangan tangannya dan menariknya ke sudut. Tiba-tiba, seseorang menjepitnya ke dinding dan menciumnya dengan kasar. Mata Anna terbelalak. Ini adalah orang sama yang menciumnya di kolam renang saat pertunjukan ikan duyung. Plak! Tamparan keras menghentikan ciuman Kinan. Pria itu menatap Anna dengan alis terajut, sementara napas Anna naik turun karena marah. "Beraninya kau!" bentak Anna. Anna bisa mencium aroma alkohol pada pria ini, namun tetap saja dia tak akan membenarkan aksi pria ini menciumnya tanpa izin. "Anna, sebutkan hargamu. Jadilah wanitaku, dan aku akan memberikan semua materi yang kamu inginkan, tapi berpisahlah dengannya," kata Kinan dengan penuh tekad. Ini adalah kali pertama ia melakukan hal seperti ini, padahal selama ini ia tidak kekurangan wanita yang menawarkan diri mereka sendiri padanya. Plak! Tamparan mendarat lagi pada Kinan. "Pria gila! Apa kamu pikir semua wanita bisa kamu beli dengan uang?" hardik Anna. Anna pergi setelah mengatakan itu, sementara Kinan memegang pipinya yang terasa terbakar. "Kenapa aku bisa melakukan hal itu? Bukankah seharusnya aku memberinya pelajaran setelah meninggalkanku tertidur di ballroom?" gumam Kinan. Kinan mendadak merasa otaknya tidak berfungsi dengan baik. "Ini pasti karena aku meminum anggur di pesta," gumamnya lagi. Kinan sebenarnya hanya menenggak 1 gelas wine. Dia sepenuhnya tidak mabuk, tapi dia menipu dirinya sendiri dengan sugesti bahwa ia mabuk. Acara pernikahan selesai. Kali ini, mempelai memutuskan untuk tidak mengadakan after party karena Eliza butuh istirahat dan masih hamil muda. Kelvin membawa Eliza menuju ke kamar presiden suite yang ada di hotel ini. Efrain mengikuti kedua orang tuanya di belakang mereka. "Aku ikut," katanya. Berta buru-buru meraih tangan Efrain. "Ayo tidur denganku malam ini, aku memiliki cerita baru yang seru," ajaknya. "Tidak apa-apa, biarkan ia ikut dengan kami," kata Kelvin. Lagi pula, Eliza hamil muda, dan ia tidak bisa melakukan apapun, jadi lebih baik mereka malam ini tidur sebagai keluarga lengkap. Efrain sangat bahagia. Ia buru-buru menyusup ke tengah kedua orang tuanya dan menggandeng tangan mereka. "Dedi, apakah kamar pengantin kalian indah?" tanya Efrain. "Tentu saja, ayo kita lihat seberapa bagus kamar pengantinnya," jawab Kelvin. Pintu kamar dibuka. Ruangan itu gelap, tapi ada jajaran lilin yang menyala dan tertata rapi di antara lautan mawar yang menjadi jalan mereka. Semua lilin itu memiliki aroma terapi yang menenangkan, dipadu dengan lautan mawar, membuat ruangan ini menjadi begitu harum dan menyegarkan. "Wow, ini indah," kata Efrain, lalu menunjukkan jempolnya pada Kelvin. "Dedi, kamu yang terbaik," pujinya. "Sekarang, pegang ujung gaun pengantin mumimu dan pastikan jangan sampai itu terbakar lilin," perintah Kelvin. Efrain mengangguk patuh. Kedua lelaki itu membantu Eliza berjalan melewati jalanan yang dihiasi lilin untuk menuju tempat tidur. Ada mawar berbentuk hati di atas ranjang dan juga sepasang angsa. "Duduklah lebih dulu, aku akan membantu Efrain membersihkan diri di kamar mandi dan mengganti bajunya dengan piyama," kata Kelvin. Eliza mengangguk. Ia kemudian melihat dua pria menuju ke kamar mandi. Setelah keluar, ia melihat Efrain telah mengenakan piyama, namun Kelvin masih mengenakan celana pendek sementara ia bertelanjang dada. "Kenapa kamu tidak berganti pakaian juga?" tanya Eliza. "Untuk apa? Setelah ini juga akan basah karena aku harus membantumu mandi," jawab Kelvin. Eliza terdiam. Memang, tanpa bantuan Kelvin, ia tak akan bisa melepaskan gaun pengantinnya yang berat. Dia juga terlalu lelah untuk membilas tubuhnya sendiri.
Kelvin menepuk kepala putranya. Efrain, naik dan istirahat dulu di atas ranjang. Aku akan membantu Mumi membersihkan diri juga, katanya. Oke, jawab Efrain. Kelvin membantu Eliza ke kamar mandi sambil mengangkat ekor gaunnya. Tadi, kamar mandi juga dihias, termasuk bathtub yang dipenuhi lautan mawar. Tapi Efrain terlalu antusias dan masuk ke bathtub dengan bahagia, cerita Kelvin. Tidak apa-apa, jawab Eliza penuh pengertian. Jangan khawatir, begitu anak ini lahir, kita akan memiliki perjalanan bulan madu sendiri. Biarkan kedua anak kita dirawat oleh kakek dan neneknya, kita bisa pergi dengan menggunakan alasan pekerjaan, kata Kelvin. Eliza tertawa mendengar rencana licik Kelvin. Mereka melakukan hal sama saat bulan madu diam-diam ke Switzerland dengan menggunakan alasan pekerjaan pada Efrain. Tapi itu masih lama, setidaknya tunggu sampai bayi kita cukup umur untuk ditinggal pergi, kata Eliza. Tidak apa-apa, aku akan menunggu dengan sabar, jawab Kelvin. Mereka sebenarnya masih terhitung sebagai pasangan baru, tapi kehadiran anak dan kehamilan Eliza membuat mereka terlihat seperti pasangan lama. Kelvin hendak membantu melepaskan resleting gaun Eliza, namun wanita itu tiba-tiba berbalik dan mengalungkan kedua lengannya di leher Kelvin. Sayang, aku mencintaimu, ucap Eliza. Mata Kelvin melebar. Ia hampir tak mempercayai pendengarannya sendiri. Ini adalah pernyataan cinta pertama Eliza padanya yang dramatis. Seorang wanita di dalam kamar mandi, mengenakan gaun pengantin, dan mengalungkan lengannya pada seorang pria yang bertelanjang dada. Ia seperti rubah licik yang menggoda. Apa yang baru saja kamu katakan? Coba ulangi lagi, pinta Kelvin. Eliza menggeleng. Tidak, jika diulangi lagi, itu tidak akan terlalu berkesan, katanya sambil mengedipkan mata. Kelvin benar-benar terkejut melihat sisi penggoda wanita ini. Jika Eliza tidak hamil muda, Kelvin akan segera bercinta dengannya di kamar mandi, namun ia harus menekan hasratnya demi bayi mereka. Aku tadi sudah berkumur, jadi mulutku tidak begitu bau, kata Kelvin. Lalu, tanya Eliza. Tentu saja, Eliza tahu maksud Kelvin adalah ia menginginkan ciuman. Ya, aku yakin tidak akan membuatmu mual. Jadi, bisakah kamu menciumku? Pinta Kelvin. Eliza menggeleng. Tidak, aku hanya menyatakan cinta sendiri. Kenapa aku harus memberikan ciuman? Tolaknya. Kelvin segera tersadar. Istriku, aku mencintaimu. Kamu adalah satu-satunya wanita yang aku cintai seumur hidupku, katanya. Setelah mengatakan itu, Kelvin mengerucutkan bibirnya, menunggu ciuman Eliza. Wanita itu tertawa melihat pemandangan itu, sementara Kelvin yang kesal karena tidak segera mendapatkan ciuman akhirnya menaruh satu telapak tangan di belakang kepala Eliza dan mulai menciumnya. Setelah berada di kamar mandi cukup lama, keluarga yang terdiri dari 3 orang itu merebahkan diri di ranjang lebar yang terdapat banyak kelopak mawar di atasnya. Nanti, jika adik lahir, aku masih bisa tidur dengan kalian, kan? Tanya Efrain. Tidak, kamu harus tidur di kamar lain, jawab Kelvin. Kenapa? Aku berjanji tak akan memakan banyak tempat, jadi biarkan aku bergabung, tawar Efrain. Tidak. Nanti kamu harus tidur bersama dengan adikmu, sementara Dedi akan tidur dengan Mumi, tegas Kelvin. Eliza dan Efrain seketika kehilangan kata-kata. Mereka menatap dengan kening mengerut pada pria dewasa yang bahkan tidak mau mengalah dengan anak-anaknya. Tamat.